Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Khawatir Qur'aniyah. Terakhir kita membahas surah ke-22 di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj. Sekarang kita akan masuk ke surah 23, surah Al-Mu'minun, yang mana surah ini digolongkan kepada Makkiyah atau surah yang diturunkan di Makkah. Melihat sejarahnya, surah ini diturunkan setelah surah Al-Anbiya. Nah, kalau dalam urutan di dalam mushaf, Al-Anbiya justru di surah ke-1, sementara surah Al-Mu'minun di 23. Tapi kalau sejarah turunnya, ya justru ya berurutan Al-Mu'minun ini dengan Al-Anbiya. Kemudian Bapak Ibu, dalam mushaf surah ini surah ke-3, surah 22-nya justru surah Al-Hajj, ayatnya ada 118. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dinamakan surah ini surah Al-Mu'minun. Kalau kita artikan ke bahasa kita, orang-orang yang beriman. Maka surah ini akan menyebutkan sifat-sifat penting daripada orang-orang mukmin. Artinya, kalau sifat ini tidak dimiliki oleh orang yang mengaku mukmin, maka belum sempurnalah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Maka surah ini seolah-olah memberikan pertanyaan kepada kita para pembacanya. Coba jadikanlah surah ini untuk mengukur diri Anda dengan berkaca pada sifat-sifat orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan. Nah, untuk berkacanya nih kami paparkan kepada Anda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah di ayat pertama dalam surah Al-Mu'minun ini Allah tegaskan terlebih dahulu, qad aflahal mu'minun. Sungguh paling menanglah orang-orang yang beriman. Maka untuk menelusuri keimanan kita, ya, Al-Mu'minun ini siapa? Ya, bagaimana kita bisa seperti mereka? Bagaimana jawabannya? Maka dilihat pada ayat berikutnya. Kalau kita mengatakan saya ini seorang mukmin, maka pertanyaan pertama langsung dilontarkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang mukmin itu
adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengukur bagaimana kondisi sholat kita. Ya, apakah kita sudah banyak khusyuknya atau lebih banyak ingatan kita kepada perkara dunia? Nah, berapa kita berikan nilai itu? Poin pertama. Maka seorang mukmin itu adalah dikatakan ketika dia sholat, dia melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk khusyuknya sholat ini banyak yang harus kita perhatikan. Mulai dari masalah taharahnya, mulai dari wudunya, mulai dari pakaian yang kita pakai ketika sholat. Ini salah satu faktor pendukung khusyuknya kita mendirikan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ketika seorang sholat, iblis pun tak tinggal diam. Ada dua tempat yang ditiup oleh iblis, dan itu menjadi pengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Yang pertama, iblis ini akan meniup siku kita. Siku kita apa? Ditiup oleh iblis. Kenapa ini yang ditiup? Jawabannya adalah iblis ingin mewas-wasi sholat kita. Dan kita berpikir tadi ketika wudhu sampai tidak ke siku air. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berwudhu, ya, ketika membasuh tangan ini tidak ada salahnya kita untuk melebihkannya lebih dari siku. Yang pertama, menghilangkan was-was ketika kita mendirikan sholat, dan yang kedua, lebihan dari sisa wudhu kita. Itulah nanti Rasulullah mengenali mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau. Makanya tidak sumbayang, Pak Rasulullah kamu mengenali kok nanti umatnya tidak. Karena apa? Tidak ada bekas wudhu pada jasadnya. Yang kedua yang ditiup oleh iblis apa? Yang ditiup oleh iblis untuk merusak khusyuk sholat kita itu adalah lubang dubur kita. Makanya ada orang ketika sholat merasa was-was, tadi buang angin tidak, buang angin atau tidak. Maka ketahuilah Bapak Ibu, sejatinya was-was itu datang dari syaitan. Dikatakan kalau memang kita buang angin dalam sholat, memang terdengar bunyinya atau keluar bau yang tidak nyaman dicium, ya, itu baru batal wudhu kita. Tapi kalau rasa-rasa, berarti itulah was-was yang ditiupkan oleh syaitan ketika kita sholat. Maka tinggalkan Bapak Ibu. Artinya jangan hiraukan was-was yang dibisikkan oleh iblis atau syaitan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sholat maka pastikan urusan dunia kita tinggalkan jelas-jelas terlebih dahulu. Kadang-kadang ibu-ibu sedang sholat, ya, sedang menjarangkan nasi, ya, terfikir dari angus atau tidak, apinya sudah mati atau tidak, ya. Bahkan ketika kita berniaga sedang sholat, kadang-kadang pikiran kita mengarah kepada perniagaan kita. Nah, Bapak Ibu, ini baru satu pertanyaan
Apakah kategori mukmin itu ada dengan kita? Jawaban pertama, bagaimana dengan keadaan sholat kita, khusyuk tidak? Kemudian kedua, ini yang lebih berat lagi pertanyaan. Kalau memang mengaku sebagai seorang mukmin, maka pertanyaan berikutnya untuk mengukur diri kita adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menjauhi diri dari perbuatan-perkataan yang tidak berguna. Bapak Ibu, dosa lisan ini banyak yang merusak status mukmin kita. Ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ada dalam diri seorang mukmin?" Pertanyaannya, apakah ada dalam diri seorang mukmin, orang beriman, rasa penakut? Maka semua jawab bisa saja. Orang mukmin penakut ada. Lalu ditanya lagi, "Ya Rasulullah, adakah dalam diri seorang mukmin rasa bakhil, pelit?" Ya bisa saja. Tapi ketika ditanya yang ketiga, "Ya Rasulullah, adakah dalam diri seorang mukmin mempunyai sifat pendusta?" Maka jawaban Rasulullah, enggak. Artinya seseorang yang pendusta, rusaklah status mukminnya. Ya. Karena apa? Terkait dengan hadis Nabi SAW, ketika seseorang berdusta ini, maka justru beralih status mukminnya menjadi munafik. Bapak Ibu kalau ditanya tanda munafik, insya Allah Bapak Ibu bisa menerangkannya 3 dari hadis Nabi. Yang pertama, ketika dia berkata, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia ingkari janjinya. Ketika apabila dia beri amanah, dia khianati amanah yang diberikan kepadanya. Maka fokus kita ke poin pertama tadi. Tanda munafik apabila berkata dia berdusta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ukur hari ini Bapak Ibu, berapa banyak dosa yang satu ini yang akhirnya menggugurkan status kita sebagai mukmin. Dari rakyat jelata sampai pejabat tingkat atas banyak berdusta. Ya. Apalagi ini kita mau pilkada Bapak Ibu. Ya. Maka banyak ucapan-ucapan, janji-janji yang akan ditebar manis kepada kita. Hati-hati. Makanya kami ingatkan bagi mereka yang akan bertanding sebagai calon kepala daerah, bertanding sebagai calon apapun dia, hati-hati. Apa yang kita ucapkan itu jangan sampai melunturkan status kita sebagai seorang mukmin. Belum lagi Bapak Ibu dosa ghibah. Ya. Belum lagi dosa namimah, mengadu domba. Belum lagi ya menahan lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Dan ini maaf saja Bapak Ibu, karena kita musalla kita ini berada di pasar. Pasar ini Bapak Ibu adalah sarangnya dosa lisan. Ya, orang baca duit di pasar. Ya, orang bagarah kumuh di pasar. Orang mandutuan gadehnya di pasar. Orang mencurangi timbangannya di pasar. Hati-hati Bapak Ibu, saya bukan menuduh, tapi memang itulah tempatnya Bapak Ibu. Maka hati-hati
Apabila kita mengingati diri kita sebagai seorang mukmin, maka jagalah lisan kita. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau di Arab sana orang untuk melariskan dagangannya dia rela bersumpah-sumpah. Dagangan saya ini baru, demi Allah, dagangan saya ini baru. Allah alam, entah baru dagang tidak. Dia dengan mudah mengucapkan demi Allah. Hati-hati Bapak Ibu, karena apa? Dosa lisan. Ya, maka Bapak Ibu cukup saja dengan apa yang kita katakan di pertama tadi. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dalam diri seorang mukmin ada tak orang pendusta? Tidak ada. Karena Rasulullah mengkategorikan orang berdusta itu bukan di kategori mukmin, tapi kategorinya adalah kategori munafik. Nah, kemudian ketiga, ini yang terakhir, ya, karena waktu kita terbatas. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakatnya. Bapak Ibu, zakat ini adalah hutang kita kepada Allah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berniaga atau apapun ya hasil pertanian kita, cobalah hitung-hitung apakah sudah pantas dikeluarkan zakatnya atau tidak. Jangan sampai kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lihat Bapak Ibu, ketika seseorang wafat, setentangan hartanya yang ada, bagaimana tata urutnya? Jangan diubah Bapak Ibu. Ketika seorang meninggal, yang pertama yang harus dikeluarkan adalah zakatnya jika belum dia bayarkan. Karena apa? Ini hutangnya kepada Allah. Yang kedua, baru hutangnya dengan manusia. Jangan diubah atau jangan dibalik-balik. Ya. Yang kedua, hutangnya dengan manusia. Yang ketiga, dari hartanya ambillah hartanya untuk menyelenggarakan jenazahnya. Tiga. Yang keempat, barulah dari harta yang tersisa itulah yang akan dibagi oleh ahli waris. Sekali lagi, keluarkan zakatnya, bayarkan hutangnya kepada manusia, kemudian ambil uangnya itu untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya, dan yang terakhir barulah dibagi untuk seluruh ahli warisnya. Jangan disalah urutkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus dikeluarkan zakat? Karena ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dari harta kita yang ada. Nah, inilah Bapak Ibu, setidaknya ada 3 pertanyaan yang akan menjadi ukuran kepada kita. Yang pertama, dalam sholat kita, kalau kita mengatakan kita seorang mukmin, bagaimana khusyuknya sholat kita? Yang kedua, kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, bagaimana setentangan lisan kita? Yang ketiga, ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka ukurlah dari harta yang ada, apakah ada kita keluarkan zakatnya atau justru kita tidak mau mengeluarkannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah 3 poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada diri kita semua, terlebih kami yang menyampaikan. Lakum min wa du'a subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.